Waalaikumsalam. Silakan. Marsha, Amel, silakan duduk ya. Amel, Marsha, apa kabar? Baik, Pak. Baik, oke. Kamu lagi bermain ya? Iya. Ya udah. Maaf Bapak ya, ganggu dan panggil kalian saat bermain. Bapak izin sebentar ya. Kalian tahu nggak alasan Bapak panggil kalian berdua ke sini? Iya, Pak, tahu kami dipanggil ke sini karena berebut penghapus. Aku melemparnya teriak-teriak dan berkelahi di kelas. Ya sudah, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Karena itu manusiawi, apakah itu di sekolah, di rumah, atau di tempat umum. Tidak ada manusia yang selalu benar. Pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian apa yang dilakukan Amel tentang membela diri itu penting karena menjaga harkat martabat. Tapi ada yang lebih penting lagi daripada berkelahi, yaitu melakukan tindakan efektif dan efisien ketika menghadapi permasalahan. Kenapa kamu sampai berkelahi, Marsha? Saat aku mau pakai penghapus, aku tidak melihat penghapusku di meja. Pas aku cari, ternyata Amel sedang menggunakannya dan aku ambil secara tiba-tiba. Dia malah membelah penghapusku dan melempar ke arahku. Tapi aku pinjam kok, tapi dia malah tarik kerudung aku. Marsha, betul seperti itu. Iya, pinjam, tapi tidak bilang dulu. Jadi aku cari di teman yang lain. Ya udah, aku tarik aja kerudungnya, tapi Amel malah balas lebih kencang, Pak. Ya sudah, ya sudah. Ini masalah ringan kok. Seharusnya kamu berkomunikasi yang baik. Tahu gak keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Tahu, Pak, bertengkar sehingga membuat keributan kelas. Ya, bertengkar sehingga membuat keributan di kelas. Terus apa akibatnya, Mel? Ya, Pak, aku dan Marsha dipanggil ke sini sama Bapak karena melanggar keyakinan kelas. Nah, itu. Kalian telah melanggar kesepakatan kelas bahwa kita harus berkomunikasi dengan baik, dengan meminta izin saat meminjam barang teman, menjaga keamanan, tidak boleh mengejek, saling menghormati, menjunjung tinggi martabat orang lain, dan bertanggung jawab. Jadi sekarang mau gimana dan apa yang harus kita lakukan? Aku mau Amel mengganti penghapusku yang sudah dibelah Amel. Oke, oh gitu. Marsha meminta Amel untuk mengganti penghapusnya yang sudah dibelah kamu. Gimana, Amel? Iya, Pak, aku ganti, tapi tidak sekarang soalnya uang jajan aku habis. Jadi aku ganti besok setelah dapat uang jajan dari orang tua. Ya sudah. Nanti Bapak minta ke bendahara kelas menyiapkan uang untuk mengganti penghapus Marsha. Nanti kita beli sama-sama ya, sesuai penghapus yang dibelah Amel. Iya, Pak, terima kasih. Ya sudah, jadi sekarang apa yang menjadi keinginan Marsha dapat dipenuhi sama Amel dengan membeli sama-sama nanti ya. Sekarang kalian saling meminta maaf, apalagi kita ini keluarga, teman sekelas. Mulai sekarang kalian harus akur, berkomunikasi dengan baik ya, musyawarah dulu, tidak melakukan kekerasan, apalagi di dalam kelas. Marsha, aku minta maaf ya. Iya, Mel. Oke, sekarang kalian kembali bermain ya. Ingat, bermainnya sama-sama ya. Iya, Pak. Baik, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iki silakan tutup dulu pintunya ya. Kemudian duduk yo. Ki, apa kabar Ki? Baik, Pak. Kamu lagi ngapain jam istirahat seperti sekarang ini Ki? Sedang bermain, Pak. Oke, maaf ya sebelumnya Bapak ganggu dan panggil kamu saat bermain. Bapak izin sebentar ya. Kamu tahu tidak alasan Bapak panggil kamu ke sini? Ya, Pak, tahu aku dipanggil ke sini karena tidak mengerjakan tugas dari Bapak beberapa hari tidak sekolah dan datang terlambat. Oke, baik ya. Semua siswa Bapak termasuk Bapak sendiri pernah melakukan kesalahan ya.
apakah itu tentang salah komunikasi, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, keterlambatan, jika tidak masuk sekolah tidak memberikan kabar dengan surat, tidak sekolah tanpa keterangan. Ya, kenapa kamu tidak memberikan kabar selama seminggu ini, Ki? Tahu Pak, saya sering terlambat dan tidak masuk sekolah secara berturut-turut dan beberapa tugas yang tidak selesai. Nah itu, Ki, banyak siswa yang sering telat karena mengerjakan tugas dahulu di rumah ya. Ada yang nangis tidak mau mengerjakan tidak mengerjakan tugas ya, tidak mau sekolah karena belum mengerjakan tugas gitu, Ki. Maksudnya kendaraannya mengalami bocor ban, mogok, dan tidak masuk sekolah secara berturut-turut. Ada beberapa tugas yang tidak selesai juga, Ki. Untuk Rizky ini tidak sekolah secara berturut-turut ya, Ki ya. Kenapa bisa tidak sekolah, Ki? Karena saya menonton tayangan sepak bola sampai larut malam sehingga bangun kesiangan dan aku malu kalau kesiangan sampai sekolah. Oke, malu ya kalau kesiangan. Oke. Jadi setiap orang mempunyai kegemaran, Ki, seperti sekolah, seperti sepak bola ya, kemudian voli, catur, semuanya, Ki. Tapi tidak melupakan kewajibannya, Ki. Kita sebagai pelajar ini ya. Jadi kalau bisa bagaimana caranya Rizky membatasi nonton televisi sampai larut malam. Biasakan ya, Ki ya, tidur tepat waktu pada pukul 21 atau jam 9 malam ya, Ki ya. Dan masuk kamar, Ki, langsung tidur istirahat ya, Ki ya. Agar kamu bisa bangun subuh, melaksanakan sholat sebagai kewajiban kita loh, Ki. Dan mempersiapkan kebutuhan sekolah sehingga kamu bisa berangkat ke sekolahnya setiap hari tanpa terlambat. Tahu tidak keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tahu Pak, saya sering tidak masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas dan sering terlambat sekolah. Oke, jika memang kamu tidak sekolah, maka kamu mengirim kabar ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi karena kamu melakukannya berturut-turut, maka Rizky harus memperbaikinya nih. Bagaimana ya, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya, Ki? Saya seperti tidur lebih awal, mengerjakan tugas di rumah tepat waktu, mempersiapkan kebutuhan sekolah, mengirim kabar melalui surat jika sekolah, Pak. Oke ya, mempunyai kegemaran itu sangat penting, Ki. Sangat bagus ya untuk kesenangan kamu, hiburan lah ya, dan kesehatan kamu seperti olahraga tadi. Tapi kewajiban kita sebagai pelajar itu lebih penting, Ki, ya, untuk masa depan. Jadi kamu bisa membuat daftar jadwal kegiatan yang akan dilakukan, Ki. Kamu tulis dulu ya, agar kamu lebih disiplin sesuai waktunya, bertanggung jawab ya terhadap diri sendiri dan keyakinan kelas kita buat antara kegemaran, kesenangan, dan tanggung jawab itu ya. Jadi Bapak sudah tahu kok alasan kamu sekarang ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak tidak tahu kalau kamu senang sepak bola. Bapak juga senang sepak bola kok seperti kamu, tapi tanpa meninggalkan keyakinan kelas, Ki, yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak ingatkan itu ya, karena kita telah membuat keyakinan kelas dan Rizky harus bertanggung jawab tentunya. Harapan Bapak sih jika waktunya istirahat maka istirahat lagi ya. Baik, Pak. Ya sudah, silakan sekarang kamu boleh melanjutkan bermain. Maaf ya sebelumnya Bapak sudah meminjam waktunya Rizky. Silakan main dengan hati-hati dengan temannya, Iki ya.